Bapak dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuki pada bab tentang hakul zauj alal mar'ah. Hak suami atas istrinya. Ingat saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hak suami maka menjadi kewajiban istri. Dan ketika hak istri maka menjadi kewajiban suami. Kemarin kita bahas tentang kewajiban suami kepada istrinya. Nah, sekarang hak suami kepada istrinya atau kewajiban istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dhum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Quran surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum laki-laki itu adalah qawamuna, menjadi pemimpin, menjadi penanggung jawab. Alan nisa, bagi kaum wanita. Dalam ini adalah istrinya. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Apa kelebihan mereka itu? Kelebihan laki-laki kepada perempuan. Karena ini nanti terjadi perdebatan ini dengan orang-orang yang aktivis gender. Nah, Allah melebihkan sebagian mereka itu laki-laki atas sebagian kaum wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah ini, kelebihannya adalah seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Itu harus menjadi titik berat buat laki-laki dari situ. Itulah kewajiban, maka kenapa laki-laki itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin? Karena dia itu adalah orang yang harus menanggung atau menafkahi sebagian hartanya buat anak istrinya. Jadi jangan merasa, "No kan saya yang mencari uang, saya capek." Enggak, Pak. Sudah menjadi kewajibannya. Jadi tidak perlu kita merasa paling wow gitu. Tidak perlu. Karena itu sudah menjadi kewajiban. Itu harus kita lakukan. Sebab itu maka wanita yang solihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipeliharanya. Kembali sebelum hak suami kepada istri, ini dulu Pak. Jangan mentang-mentang kita punya hak terus kewajibannya dilalaikan, tidak. Nah pertanyaan sekarang, bagaimana dengan zaman sekarang? Kan banyak istri yang bekerja, istri yang punya uang lebih, istri yang usaha. Nah, itu tidak menjadi kewajiban Pak. Jadi betul ada kata-kata istri, kata-kata istilah harta suami, harta istri. Harta istri ya hanya untuk istri. Ada istilah semacam itu kan. Itu diklaim. Karena memang semacam itu Pak. Kita sebagai laki-laki berkewajiban untuk menafkahi keluarga, istri, anak, bahkan orang tua kita. Inilah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh taatlah seorang istri kepada suami. Maka terjadi hal yang ironi sekarang, kenapa banyak
istri tidak taat kepada suami? Nah ini pertanyaan. Karena suaminya tidak menjalankan kewajiban. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Jadi jangan disalahkan, balikkan dulu. Saya sudah menjalankan kewajibannya belum? Kalau belum menjalankan kewajiban, nah di situ akan terjadi permasalahan biasanya. Nah selanjutnya, bagaimana permasalahannya tatkala si istri itu gampangnya yang tadi punya kekuasaan, punya kelebihan dan sebagainya. Dia tidak berkewajiban, Pak. Jadi hartanya tidak berkewajiban untuk dinafkahkan kepada anak dan suaminya. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Jadi kalau perempuan punya uang terus dinafkahkan atau digunakan untuk biaya hidup rumah tangga, itu sunnah. Mendapatkan pahala sudah pasti. Toh kita yang laki-laki berkewajiban juga pahala, apalagi seorang istri. Nah konsepnya tidak lagi artinya pak aing-aing, ieu mah duit uing, teu meunang dipake henteu. Karena yang namanya konsep keluarga itu kan punya komitmen. Punya komitmen ya. Kalau dalam bahasa agamanya itu mitsaqon ghalidho. Perjanjian yang agung. Nah, ini harus saling menopang, harus saling menutupi kekurangannya. Bukan saling ngabolokerkeun kekurangan. Atau ego masing-masing. Kalau nanti ego masing-masing, maka tidak muncul yang namanya keluarga sakinah, tenang. Tidak ada. Kan sakinah itu diam, sukun. Jadi tenang, damai. Gitu. Dan juga menjadi keluarga yang mawaddah, warohmah, penuh cinta, penuh kasih. Kan namanya cinta dan kasih, maka harus saling mengasihi. Tidak hanya kasih dalam bentuk kasih sayang itu adalah perasaan, tapi dalam bentuk materi juga saling kasih. Nah ini yang harus disamakan dulu persepsinya. Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hak istri menjadi kewajiban suami. Dan hak suami menjadi kewajiban istri. Jadi hak menjadi kewajiban, haknya hak seorang suami maka menjadi kewajiban istri, haknya seorang istri menjadi kewajiban. Nah kalau kita ingin mendapatkan haknya, maka kita harus melaksanakan kewajibannya. Begitu juga dengan istri kita. Nah untuk itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini begitu luas. Makanya banyak orang yang memandang kalau tidak luas akhirnya ego terjadi. Egois yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Ada bahasa Sunda, kalau tidak salah, amon hirup tos duaan mah kudu boga padaringan. Masih ada kira-kira kita tuh padaringan? Padaringan. Nah, tempat pembiasan, tempat behas itu sebutnya padaringan. Kenapa sebut padaringan? Nah itu saling membantu supaya sama-sama ringan. Laki-laki ringan, perempuan menjadi ringan. Siapa yang punya, kasihkan. Itu supaya tadi berkeluarga itu mawaddah warohmah. Itu jangan sampai pada ringan itu hanya berpikir isinya beas. Maka ini dibutuhkan sebuah kerjasama yang sinergi antara suami dan istri agar tadi bahwa berkeluarga itu harus punya sifat padaringan.
Jadi saling meringankan, bukan saling memberatkan. Yang satu suami hanya punya pendapatan katakanlah gitu ya, 1-2 juta atau 3 juta, sementara pengeluaran sampai 5 juta, 10 juta, ya tidak meringankan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengukur dan menakar, Pak, tentang rezeki manusia itu. Sesungguhnya rezeki Allah itu cukup untuk hidup kita. Tetapi hidup kita itu tidak akan cukup untuk membiayai gaya hidup kita. Nah ini biasanya yang besar itu bukan hidup, Pak, tapi gaya hidup. Jadi sebesar apapun pendapatan kita, kalau untuk membiayai gaya hidup dijamin tidak akan cukup. Tapi sekecil apapun rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan cukup untuk membiayai hidup kita. Makanya ada istilah tong loba gaya. Itu tong loba gaya. Nah, kenapa? Sesuaikan. Nah, ini yang harus disamakan dulu antara kita seorang suami dengan istri. Nih, pendapatnya sekian. Maka untuk hidup itu cukup. Untuk hidup itu cukup. Ya bayangkan saja Bapak dan saudaraku sekalian, kayak kita setua kayak kita kan ini sudah jarang makan 2 kali sudah jarang, cukup yang 1 kali makan nasi. Karena kan kalau sudah tua kan harus dikurangi 6 P. 6 putih, nasi dikurangi, garam dikurangi, terigu dikurangi, gula dikurangi, terus apa lagi yang putih-putih. Nah semacam itu. Masya Allah. Nah, sebenarnya semacam itu. Maka mohon maaf nih, para pensiunan tidak perlu gundah, tidak perlu gulana. Nah, kenapa? Karena tadi sudah disesuaikan. Gitu. Ayo gitu, nu pensiunan ini hayang kene nyate, hayang kene nyoto gitu. Ting kene nyiti mah udah. Nah, kan gitu, sudah pasti mengurangi sendiri. Sudah pasti mengurangi diri sendiri. Karena tadi sudah diukur, ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.